Selasa, akhir tahun 1966. Di balik jeruji besi penjara militer Cimahi, Bandung, dua pria berdiri berhadapan. Letnan Kolonel Untung Samsuri, perwira berusia 39 tahun, mengucapkan kata-kata terakhir kepada Subandrio, mantan Menteri Luar Negeri Kabinet Soekarno. "Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih." Kalimat itu menjadi perpisahan terakhir sebelum Untung dijemput untuk dieksekusi. Siapa sebenarnya Letnan Kolonel Untung? Mengapa ia percaya Soeharto akan menyelamatkannya? Inilah kisah perwira yang terbuang dalam tragedi Gerakan 30 September 1965. Dua pria berdiri berhadapan di ruang penjara yang suram. Letnan Kolonel Untung Samsuri, seorang perwira bertubuh gempal berusia 39 tahun, menatap Subandrio, mantan Menteri Luar Negeri Kabinet Soekarno yang lebih tua dan bertubuh kurus. Dengan suara bergetar, Untung berkata, "Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih." Kalimat itu menjadi perpisahan terakhir sebelum Untung dijemput untuk dieksekusi. Dalam bukunya Kesaksianku tentang G30S, Subandrio menuliskan bahwa selama di penjara, Untung tetap yakin dirinya tidak akan dihukum mati. Ia percaya bahwa Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, akan menyelamatkannya. Keyakinan ini menjadi salah satu misteri besar dalam tragedi Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Kedekatan Untung dengan Soeharto masih menjadi spekulasi yang jarang diulas. Tempo berhasil menemukan saksi hidup yang mengenal Untung, salah satunya Letkol CPM Soehardi, sahabat masa kecilnya dari Solo. Untung, yang nama aslinya adalah Kusman, menghabiskan masa kecilnya di Solo setelah pindah dari Kebumen. Ia tinggal bersama pamannya dan sering menginap di rumah keluarga Soehardi. Sejak kecil, Untung dikenal berwatak keras dan jarang tersenyum. Saat berusia 18 tahun, ia bergabung dengan Heiho di masa pendudukan Jepang. Setelah Jepang kalah, ia masuk Batalion Sudigdo di Wonogiri, yang dikenal memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia dan terlibat dalam peristiwa Madiun tahun 1948. Namun, ketika pengejaran terhadap pasukan kiri berhenti akibat agresi Belanda, Untung kembali ke Solo dan masuk Korem Surakarta di bawah komando Soeharto. Inilah kemungkinan awal hubungan mereka. Soeharto kemudian naik menjadi Panglima Divisi Diponegoro, sementara Untung juga bergabung di sana. Hubungan mereka semakin erat ketika Untung berpartisipasi dalam Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat pada tahun 1962 di bawah kepemimpinan Soeharto. Bersama Beni Murdani, Untung mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Dalam sejarah Indonesia, hanya beberapa perwira yang mendapatkan penghargaan ini. Bahkan Soeharto, selaku Panglima saat itu, hanya memperoleh Bintang Dharma, setingkat di bawah Bintang Sakti. Kedua prestasi inilah yang menyebabkan Untung menjadi anak kesayangan Yani dan Soeharto, kata Kolonel Purnawirawan Maui Sailan, mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, atasan Untung di Cakrabirawa, kepada Tempo. Pada tahun 1964, Untung menjadi bagian dari pasukan elit Cakrabirawa yang bertugas mengawal Presiden. Menariknya, pemilihan pasukan ini direkomendasikan oleh Soeharto. Ini mengundang pertanyaan, mengingat banyak anggota Banteng Raiders yang masuk Cakrabirawa berasal dari Gerakan Kiri Madiun tahun 1948. Apakah Soeharto mengetahui latar belakang mereka? Soehardi yakin bahwa Soeharto tidak mungkin tidak tahu. Di Cakrabirawa, Untung menjabat Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Batalion ini berada di ring 3 pengamanan Presiden dan tidak langsung berhubungan dengan Presiden. Maui, atasan Untung, mengaku tidak banyak mengenal sosok Untung. Untung, menurut dia, sosok yang tidak mudah bergaul dan pendiam. Pada awal tahun 1965, kedekatan Soeharto dan Untung semakin menjadi perbincangan di kalangan perwira Angkatan Darat. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah kehadiran Soeharto dan istrinya dalam pernikahan Untung di desa terpencil di Kebumen, sebuah perjalanan yang sulit dan tidak biasa bagi seorang perwira tinggi seperti Soeharto. Mengapa perhatian Soeharto terhadap Untung begitu besar? Menurut Maui, tidak ada satupun anggota Cakra yang datang ke Kebumen. Kami, dari Cakra, tidak ada yang hadir, kata Maui. Dalam bukunya, Subandrio melihat kedatangan seorang komandan dalam pesta pernikahan mantan anak buahnya adalah wajar. Namun,
Kehadiran Pangkostra di desa terpencil yang saat itu transportasinya sulit adalah pertanyaan besar. Jika tak benar-benar sangat penting, tidak mungkin Soeharto bersama istrinya menghadiri pernikahan Untung, tulis Subandrio. Hal itu diiakan oleh Soehardi. Pasti ada hubungan intim antara Soeharto dan Untung, katanya. Dari mana Untung percaya adanya Dewan Jenderal? Subandrio mencatat bahwa pada 15 September 1965, Untung mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno. Soeharto diduga menanggapinya dengan pernyataan, "Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu." Beberapa hari kemudian, pada 21 September 1965, Soeharto mengirim radiogram kepada Yon 530 Brawijaya dan Yon 454 Banteng Raiders untuk datang ke Jakarta dalam rangka defile Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober. Pasukan itu bertahap tiba di Jakarta sejak 26 September 1965. Yang aneh, pasukan itu membawa peralatan siap tempur. Memang mencurigakan, seluruh pasukan itu membawa peluru tajam, kata Soehardi. Padahal, menurut Soehardi, ada aturan tegas di semua angkatan bila defile tidak menggunakan peluru tajam. Itu ada petunjuk teknisnya, ujarnya. Pasukan dengan perlengkapan siaga 1 itu kemudian bergabung dengan pasukan kawal kehormatan Cakrabirawa pimpinan Untung. Mereka berkumpul di dekat Monumen Nasional. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Untung bergerak menangkap para jenderal Angkatan Darat. Sementara itu, Soeharto diketahui berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat menemani putranya, Tommy, yang sakit. Pada malam sebelumnya, Kolonel Latif berusaha menemui Soeharto di rumah sakit. Beberapa saksi meyakini bahwa Soeharto bahkan sempat melintasi pasukan Untung di sekitar Monumen Nasional tanpa menunjukkan tanda-tanda terkejut atau curiga. Adapun Untung, menurut Maui, hingga tengah malam pada 30 September 1965, masih memimpin pengamanan acara Presiden Soekarno di Senayan. Maui masih bisa mengingat pertemuan mereka terakhir terjadi pada pukul 20. Waktu itu Maui menegur Untung, karena ada satu pintu yang luput dari penjagaan pasukan Cakra. Seusai acara, Maui mengaku tidak mengetahui aktivitas Untung selanjutnya. Ketegangan hari-hari itu bisa dirasakan dari pengalaman Soehardi sendiri. Pada 29 September, Soehardi menjadi perwira piket di pintu gerbang istana. Tiba-tiba ada anggota Cakra anak buah Dul Arif, peleton di bawah Untung, yang bernama Jahurup, hendak masuk istana. Menurut Soehardi, tindakan Jahurup itu tidak diperbolehkan, karena tugasnya adalah di ring luar sehingga tidak boleh masuk. Saya tegur dia. Pada 1 Oktober pukul 7, Soehardi sudah tiba di depan istana. Saya heran, dari sekitar daerah Bank Indonesia, saat itu banyak tentara. Ia langsung mengendarai jeep menuju markas Batalion 1 Cakrabirawa di Tanah Abang. Yang membuatnya heran lagi, pengawal di pos yang biasanya menghormat kepadanya, tidak menghormat lagi. Saya ingat yang jaga saat itu adalah Kopral Teguh dari Banteng Raiders, kata Soehardi. Begitu masuk markas, ia melihat saat itu di Tanah Abang semua anggota kompi Banteng Raiders tidak ada. Begitu tahu hari itu ada kudeta dan untuk menyiarkan susunan Dewan Revolusi, Soehardi langsung ingat wajah sahabat masa kecilnya, dan sahabat yang sudah dianggap anak oleh ibunya sendiri tersebut. Teman yang bahkan saat sudah menjabat komandan Cakrabirawa bila ke Solo selalu pulang menjumpai ibunya. Saya tak heran kalau Untung terlibat, karena saya tahu sejak tahun 1948 Untung dekat dengan PKI, katanya. Kepada auditor militer pada tahun 1966, Untung mengaku hanya memerintahkan menangkap para jenderal guna dihadapkan pada Presiden Soekarno. Semuanya terserah kepada Bapak Presiden, apa tindakan yang akan dijatuhkan kepada mereka, jawab Untung. Heru Atmojo, mantan wakil asisten Direktur Intelijen Angkatan Udara, yang namanya dimasukkan Untung dalam susunan Dewan Revolusi, mengakui Syem Kamaruzzaman lah yang paling berperan dalam gerakan tersebut. Keyakinan itu muncul ketika pada Jumat, 1 Oktober 1965, Heru secara tidak sengaja bertemu dengan para pimpinan gerakan 30 September, Letko Untung, Kolonel Latif, Mayor Suyono, Syem Kamaruzzaman, dan Pono. Heru melihat justru Pono dan Syemlah yang paling banyak bicara dalam pertemuan itu, sementara Untung lebih banyak diam. Saya tidak melihat peran Untung dalam memimpin rangkaian gerakan atau operasi ini, G30S, kata Heru saat ditemui Tempo. Soeharto, kepada Retnowati Abdulghani Knap, penulis biografi Soeharto, The Life and the Sea of Indonesian President, pernah mengatakan, memang kenal dekat dengan Kolonel Latif maupun Untung. Tapi ia membantah isu bahwa persahabatannya dengan mereka ada kaitannya dengan rencana kudeta. Itu tak masuk akal, kata Soeharto.
Saya mengenal Untung sejak tahun 1945 dan dia merupakan murid pimpinan PKI, Alimin. Saya yakin PKI berada di belakang gerakan Leko Untung, katanya kepada Retnowati. Setelah G30S berhasil dilumpuhkan, Untung ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia mengaku hanya berniat menangkap para jenderal untuk dihadapkan kepada Soekarno, bukan untuk membunuh mereka. Namun, persidangan tetap menjatuhkan vonis mati. Menjelang eksekusi, Untung masih berharap Soeharto akan turun tangan menyelamatkannya. Namun, harapan itu sia-sia. Letnan Kolonel Untung, perwira yang pernah menjadi anak emas di Angkatan Darat, akhirnya tewas oleh regu tembak. Kisah Letnan Kolonel Untung Samsuri adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Kedekatannya dengan Soeharto, perannya dalam G30S, dan akhir hidupnya yang tragis, meninggalkan banyak pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Apakah Untung hanya pion dalam permainan politik yang lebih besar? Ataukah ia benar-benar percaya pada misinya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.